Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Puji Tuhan, salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pendengar Radio Buana Asri yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali tentunya pagi ini bisa bersama-sama kita belajar akan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini, Natal ada karena pengorbanan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah hari ini. Kami ada sebagaimana ada oleh semua anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua Tuhan. Sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Hamba mohon pengurapan nikmat kuasa-Mu, wahyuan yang dari Engkau Tuhan, karena keterbatasan hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Oleh karena itu biarlah Tuhan juga menjamah setiap pendengar Radio Buana Asri yang hari ini akan mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka boleh mengerti, mereka boleh memahami, terlebih Tuhan, Engkau memampukan mereka menjadi pelaku akan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, harapan saya hari ini dan seterusnya Bapak Ibu selalu semangat, selalu bahagia, dan karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tetapi ketika kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, yang akan memberikan jalan keluar setiap persoalan kita, yang akan membela, memelihara kehidupan saya dan saudaraku, maka apapun tantangannya, selama kita melangkah bersama Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan saudaraku, sesuai tema firman Tuhan hari ini, yaitu Natal ada karena pengorbanan, kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang berkata demikian dengan judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semuanya. Tentunya tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Natal. Baik yang sudah merayakan, baik yang belum, biarlah Natal tahun ini boleh membawa sukacita tersendiri, damai dan berkat meliputi keluarga saudara, pribadi saudara, sehingga Natal ini kita maknai dengan sebuah kehidupan yang indah, bahwa ada harapan baru. Sang Juru Selamat itu telah lahir ke dalam dunia, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, maka Natal ini tentunya adalah momen spiritual bagi kita orang yang percaya. Untuk kita rayakan kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa damai dan sukacita yang kekal bagi kita. Mungkin sebagian orang ketika Natal itu kita bahagia, mungkin saudara ada yang mendapat parcel ya. Keluarga berkumpul, masak enak, makan enak, lalu ibadah bersama-sama, merayakan Natal di gereja, ada acara-acara yang dikemas sedemikian rupa sehingga kita bersukacita. Namun saudaraku, saya mengajak lebih jauh itu, sukacita Natal bukan hanya sebatas itu. Tetapi mari kita merenungkan ya, Natal ada itu oleh karena adanya sebuah pengorbanan yang begitu luar biasa, baik dari pribadi Tuhan maupun pribadi Maria. Dari yang kita baca di sini, kita bisa melihat, saudaraku, hampir semua karya Tuhan, ya, hampir semua kehendak Tuhan, Dia selalu memakai orang yang mau dipakai, dan setiap orang yang mau dipakai adalah pribadi yang selalu mau berkorban untuk Tuhan demi mewujudkan kehendak Tuhan yang begitu indah dan besar itu, saudaraku. Dalam hal ini tentunya kehendak Tuhan adalah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Karena firman Tuhan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dengan Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, ya, bagi setiap orang yang percaya, Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Tujuannya apa? Supaya Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa orang yang percaya. Sehingga yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, keselamatan dan pengampunan dosa merupakan mukjizat dan anugerah terbesar dalam kehidupan kita bersama-sama. Di sini kalau kita mempelajari bagaimana Maria ini memiliki sikap yang begitu luar biasa, saudaraku. Ketika dia didatangi oleh malaikat yang adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan misi Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu kasih Allah untuk menyelamatkan dunia melalui juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maria ini menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, saudaraku. Ia mau dan bersedia menerima baik kehormatan dari tindakannya yang mau mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, bahkan maupun celaan karena dia bersedia mengandung bayi Tuhan Yesus. Jadi pelajarannya bagi kita, ada banyak orang yang mengiring Tuhan, bahkan melayani. Banyak orang hanya siap untuk dipuji, banyak siap untuk dihormati, banyak orang yang siap untuk dihargai, diberkati, ya saudaraku. Tetapi apakah kita juga siap dengan konsekuensinya, resikonya ketika kita taat dan melakukan kehendak Allah seperti Maria ini? Ketika dia mengandung bayi Yesus, saudaraku, padahal dia belum bersuami, saudara bisa bayangkan konsekuensinya begitu dan dampaknya begitu luar biasa. Kita melayani Tuhan, sering saudaraku banyak orang menjadi kecewa, marah karena merasa tidak dihormati.
merasa tidak dihargai. Banyak orang bahkan tidak setia karena merasa nggak untung malah rugi dan lain sebagainya. Mari kita belajar seperti Maria yang siap ketika mereka nanti menjalankan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan menerima kehormatan, dipuji, dihargai, ya puji Tuhan. Tetapi tujuan kita bukan itu. Tetapi di sisi lain saudaraku, seandainya datang pula mungkin celaan, kritikan, nggak dihargai, mari kita juga belajar siap untuk menerima semuanya itu. Yang terpenting adalah bagaimana kehendak Allah yang besar ini terjadi melalui kehidupan dan peran saya dan saudara. Seperti Maria ini saudaraku. Keselamatan bagi seluruh umat manusia terjadi karena ada satu pribadi yang rela melakukan kehendak Allah, yaitu mengandung bayi Yesus, yaitu Maria. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau kita lihat ya, pernyataan Maria ini begitu luar biasa. Ya, arti dari sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu mengandung makna yang luar biasa di balik sikap Maria yang begitu indah itu. Maria ini yang pertama jelas memiliki ketaatan. Ketaatan yang beresiko, yaitu harus mau mengandung bayi Tuhan Yesus. Saat itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Mereka belum menikah dan mereka masih suci, belum melakukan hubungan layaknya suami istri. Mungkin Maria juga berandai-andai mengalami pemikiran yang takut. Nanti bagaimana kalau Yusuf kecewa? Terus apa kata orang tentang moral dan nama baik saya? Ketika seseorang, apakah semua orang percaya kalau yang saya kandung ini karena Roh Kudus? Tentunya tidak mudah. Dan mungkin sampai hari ini pun tidak mudah membuat orang percaya hal itu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang jelas merendahkan hal itu. Dan ini konsekuensi yang akan dialami oleh Maria. Dan benar saja saudaraku, Yusuf ini secara diam-diam ingin menceraikan, ingin memutuskan pertunangan itu. Tetapi malaikat melalui mimpinya, dia mendatangi Yusuf bahwa bayi dalam kandungannya itu karena Roh Kudus. Dan yang kedua, arti sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Ini mengandung arti bahwa Maria ini memiliki sebuah kerelaan untuk dipakai Tuhan demi mewujudkan rencananya yang besar, mulia, dan penuh kasih itu, yaitu keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan ini, Bapak Ibu, harus kita miliki bersama-sama. Karena kita hanya mungkin berdoa, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tetapi di sisi lain kalau kita tidak taat akan kehendak Tuhan karena mungkin mengandung resiko, ya. Di sisi lain kita tidak rela berkorban apapun. Kerelaan, ketulusan ini yang membuat kehendak Tuhan itu bisa terwujud. Dan salah satunya Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat terjadi karena Maria rela untuk melakukan kehendak Tuhan. Terjadi melalui kehidupannya, yaitu dengan rela mengandung bayi Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Ini adalah juga bukti bahwa Maria adalah salah satu bukti bahwa ia pribadi yang mau berkorban untuk Tuhan demi mewujudkan kehendak Tuhan yang begitu besar, saudaraku. Pengorbanannya begitu luar biasa. Mengandung bayi Tuhan Yesus 9 bulan. Harus melahirkan, merawat, dan membesarkan saudaraku. Yang pada akhirnya kehendak Tuhan sukses. Ketika di atas kayu salib Yesus berkata semua sudah selesai. Pengampunan dosa terwujud. Dan setiap orang yang percaya
tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau demikian, bagaimana kita bisa mewujudkan kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa mewujudkan misi Tuhan, yaitu untuk keselamatan dunia ini? Mari kita belajar mau berkorban, waktu, tenaga, pikiran, harta kita, semuanya, saudaraku. Kalau kita hanya berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta kita tidak mau, ini juga masih kurang. Tuhan mau kita mau berkorban dalam segala hal. Seperti Maria. Maria ini juga salah satu pribadi yang siap dengan menerima konsekuensi atau akibat dari keputusannya di dalam mentaati kehendak Allah terjadi melalui hidupnya. Yang pertama tentunya cemooh, ya, celaan, hinaan. Kalau zaman sekarang mungkin bisa membayangkan, wah kelihatan kamu itu orang baik, lugu, ya. Wanita baik-baik ternyata mengandung juga. Bisa bayangkan seperti itu, Bapak Ibu. Nama baiknya hancur, dan ketika nama baik hancur itu untuk memulihkannya tidak mudah, saudaraku. Maka sering orang yang memfitnah orang itu dosanya sangat besar. Kenapa? Memang tidak mudah memulihkan nama baik itu. Lalu kebahagiaan atau masa depannya juga hampir hancur bersama Yusuf sang tunangannya itu. Kita bisa memahami perasaan Yusuf, saudaraku. Tetapi di sisi lain kita melihat kebaikan mereka semuanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, makan Natal ini ada karena ada sebuah pengorbanan. Mari saya mengajak kita semua berbondong-bondong, baik hadir dalam perayaan Natal dan bagi saudara yang terlibat dalam kepanitiaan Natal, kerjakanlah tugasmu dengan penuh sukacita, saudaraku. Baik waktu, tenaga, pikiran kita. Mari kita rayakan dan maknai Natal ini dengan penuh sukacita. Kalau saudara punya tenaga, sumbangkan tenagamu. Kalau saudara punya talenta, sumbangkan talentamu. Kalau saudara punya harta, sumbangkan hartamu demi mewujudkan Natal yang bermakna, indah, berkenan, dan memberkati. Maka disinilah penting sekali. Oleh karena itu, hasil dari pengorbanan Maria, harapan bagi seluruh dunia akan keselamatan dan pengampunan dosa terwujud, saudaraku. Yesus Kristus hadir dalam dunia menjadi manusia, memang untuk menjangkau dan menolong manusia, supaya dia bisa mati di atas kayu salib. Tujuannya hanya satu, karena dia mengasihi saya dan saudara. Tujuannya satu, karena dia ingin saya dan saudara diselamatkan yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Tidak ada pribadi yang lain, saudaraku, yang layak menjadi penebus. Kenapa Yesus harus lahir melalui perawan Maria? Karena Yesus tidak tercemar oleh dosa yang sudah diturunkan dari Adam dan Hawa. Keturunan demi keturunan memiliki sifat dosa. Dan kenapa dia melalui perawan suci Maria? Inilah bayi itu bayi yang kudus, supaya layak menjadi penebus. Dan tidak ada cara yang lain, saudaraku, selain dia harus menjadi manusia, lahir melalui perawan suci Maria, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bangkit, saudaraku, menyatakan bahwa dia Allah, kembali naik ke surga. Karena dia berasal dari surga dan pemilik surga. Di sana dia berkata, di mana aku di sini di surga, itu dia berkata, yaitu dia menyediakan tempat supaya di mana Tuhan Yesus berada di surga nanti, kita pun bersama-sama dia di surga pula. Natal ini dirancang, saudaraku, Natal ini direncanakan di surga. Kenapa Natal harus kita rayakan, kita sambut dengan penuh sukacita? Karena yang kita peringati adalah bayi yang begitu istimewa, yang memiliki embel-embel Tuhannya. Maka mari kita merayakan dengan penuh sukacita.
Dan yang kedua, hasil dari pengorbanan Maria ini adalah pengampunan dosa. Anugerah terbesar bukan mobil kita, saudaraku, bukan rumah kita yang bagus, bukan pangkat derajat, tetapi pengampunan dosa. Intinya manusia itu dengan kekuatannya, berbagai macam usahanya tidak mungkin mampu menjangkau surga. Manusia dengan berbagai usahanya tidak mungkin mampu menjangkau Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang menjangkau dan mencari manusia itu. Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Dan hasil dari pengorbanan Maria ini selain pengampunan dosa adalah keselamatan yang kekal. Kita hidup, firman Tuhan katakan, 90 tahun, 70 tahun, selebihnya itu adalah penderitaan. Karena sudah tidak berdayanya tubuh atau fisik kita ini. Dan manusia ditetapkan mati hanya 1 kali, setelah itu dihakimi. Dan saudaraku, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan dihakimi, tetapi kita akan memperoleh upah. Karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan, akan diselamatkan. Berbahagialah orang-orang yang matinya di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan. Karena mereka akan beroleh beristirahat. Ketika kita hidup untuk Kristus, mati kita adalah keuntungan. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Lalu, dari pengorbanan ini tentunya menghasilkan sukacita Natal bagi kita bersama-sama. Yang pertama, kenapa pengorbanan ini menghasilkan sukacita Natal tersendiri? Karena Natal adalah tindakan Allah. Di dalam Ia memperkenalkan dirinya agar manusia mengenal Allah yang benar dan hidup di dalam Kristus Yesus secara pribadi. Yohanes 3 ayat 16 jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa Natal adalah tindakan Tuhan di dalam Ia memperkenalkan dirinya, agar manusia mengenal Allah yang benar secara pribadi di dalam Yesus Kristus. Sejarah dari dulu banyak orang yang tersesat, saudaraku. Patung disembah, dewa disembah, dan mungkin nenek leluhur kita, pohon besar disembah, batu besar disembah, ya, tempat-tempat keramat disembah, dipuja, dan lain sebagainya. Dan mungkin hari ini yang kita puja, mungkin kekayaan kita, jabatan kita, hobi kita, saudaraku. Kenapa? Maka banyak orang kenapa main HP bisa berjam-jam, nonton TV bisa berjam-jam, ya. Untuk hobi sejauh mana, semahal apapun, mereka akan berusaha. Untuk uang mereka mau melakukan pekerjaan yang berat, bahkan kadang-kadang sering dimarahin oleh bosnya. Karena mereka mengingini kesenangan dan uang itu, saudaraku. Tetapi untuk Tuhan kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak mengingini. Maka disinilah Tuhan ingin menjangkau saya dan saudara. Tuhan mau setiap manusia mengenal Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka mari kita melepaskan diri kita, ya, saat ini dari keterikatan akan perkara-perkara duniawi. Dan kita kembali mencintai, menyukai, mencari perkara-perkara rohani. Perkara-perkara yang dari Tuhan. Dan dampaknya hidup kita pasti juga diberkati, saudaraku. Maka yang ingin saya sampaikan begini, ketika saya dan saudara mengenal Allah secara pribadi di dalam Yesus Kristus, Allah yang maha kasih itu, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha baik dan maha kaya itu,
dan kita mengiring dia dengan sungguh-sungguh, maka yang disampaikan begini, hidup saudara pasti akan bahagia. Memang masalah masih diizinkan Tuhan, tantangan diizinkan Tuhan, pencobaan ya diizinkan Tuhan. Tetapi karena kita punya Allah yang begitu luar biasa, jaminan kemenangan, jaminan pemeliharaan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat hidup kita bahagia di tengah-tengah tantangan dan kesulitan apapun, karena kita punya Tuhan yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang harus kita kenal, saudaraku. Yang kedua, dari pengorbanan Maria ini pada akhirnya menghasilkan Natal yang begitu luar biasa, yang penuh sukacita. Kenapa demikian? Karena yang kedua, Natal adalah tindakan Tuhan untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa dan akibatnya. Bapak Ibu, firman Tuhan jelas bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah, yang artinya terpisah dengan Tuhan. Upah dosa adalah maut, yaitu kebinasaan yang kekal. Dan inilah Natal itu tindakan Tuhan untuk dia hadir menjadi manusia. Dan dia tetap Tuhan 100%. Supaya dia mati di atas kayu salib, tujuannya hanya satu. Untuk menebus dosa saya dan saudara. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah impiannya Tuhan, saudaraku, yaitu untuk menghilangkan kuasa dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan untuk mencapai mimpi itu, maka Yesus yang adalah Tuhan sang pemimpi keselamatan itu harus mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi penebus buat saya dan saudara. Maka tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi saluran kabar keselamatan ini, memiliki misi untuk membagikan kasih Kristus, sehingga peran dan kehadiran saya dan saudara bisa mengubah dunia ini, saudaraku. Orang-orang yang berputus asa memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang lemah memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Maka Tuhan selalu mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beban kita macam-macam. Mungkin ada yang karena sakit penyakit. Mungkin ada yang karena masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Yesus menyediakan diri untuk memberikan kelegaan, yang artinya pertolongan kepada saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku, maka mari Natal ini kita bersukacita. Bukan masalah makan enak, baju baru, acara-acara yang bagus. Dan itu enggak masalah, karena itu sumber sukacita kita. Tetapi yang terpenting kita memaknai Natal ini, saudaraku, bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa. Bukan hanya kuasanya, tapi kasihnya yang begitu luar biasa kepada saya dan saudara. Maka mari kita jadikan Natal ini kita bangga. Natal ada oleh karena sebuah pengorbanan. Karena Natal adalah tindakan Tuhan untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 di sana berkata bahwa iblis datang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tujuan iblis. Aku datang, kata Tuhan, supaya kamu memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, maka peran kita, mari kita membawa orang untuk datang kepada Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Banyak orang saat ini sedang berputus asa, saudaraku. Anak-anak muda mungkin banyak yang lari ke seks bebas. Ada yang lari ke narkoba. Ada yang lari ke komunitas-komunitas yang melakukan kriminalitas, tindakan-tindakan kejahatan.
Mungkin ada yang lari ke dukun-dukun, jimat, dan lain sebagainya. Disinilah peran saya dan saudara. Bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan yang hidup yang sanggup memberkati, memulihkan kehidupan kita. Yaitu Yesus Sang Juru Selamat yang sudah lahir ke dalam dunia yang kita rayakan sebagai hari Natal ini. Maka Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersyukur ya. Kita itu dijadikan rekan sekerjanya untuk sebuah peran yang begitu mulia. Maka yang ingin saya katakan, kehadiran dan peran saya dan saudara itu begitu indah. Bagaimana kita menyalurkan kasih Allah kepada sesama kita. Tuhan kita Maha Kasih dan Dia mengajarkan kasihlah sesama manusia. Apapun sukunya, apapun pendidikannya, bahkan apapun agamanya, saudaraku. Tuhan kita Maha Kasih bahkan suruh kita mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Memohonkan berkat untuk orang-orang yang menyakiti saya dan saudara. Betapa bangganya kita menjadi anak-anak Tuhan memiliki Allah yang begitu baik. Seperti itu saudaraku. Kita menyalurkan kasih Allah kepada sesama. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat saudaraku. Dan yang ingin saya tekankan begini. Melalui Natal ini Dia hadir, lahir ke dalam dunia. Dan tentunya juga lahir ke dalam hati saya dan saudara. Dan saudaraku, ketika Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan memiliki apa yang Tuhan miliki. Ketika Tuhan ada di dalam diri saya dan saudara, maka kita akan mau melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Dan kita akan mampu menghasilkan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Siapa yang di dalam hati saya dan saudara akan tercermin melalui perkataan dan tindakan saudara. Maka salah satu ciri khas orang Kristen adalah kasihnya. Natal ini adalah pengorbanan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Maka mari itu kita bagikan. Dan saya percaya ketika Tuhan ada di dalam hati saya dan saudara, Tuhan ada di dalam hidup saya dan saudara, saudara mampu mengampuni sesama seperti Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara mampu menghargai sesama seperti Tuhan menghargai betapa berharganya hidup kita ini, saudaraku. Dan biarlah melalui Natal ini sukacita karena kita punya Tuhan yang begitu baik, mengasihi dan peduli kepada saya dan saudara. Tuhan memberkati dan jangan lupa Bapak Ibu dan saudaraku, untuk tanggal 28 Desember nanti juga akan dilaksanakan perayaan Natal. ASN, TNI, Polri, dan umat Kristiani Katolik se-Kabupaten Sragen di Gor Diponegoro jam 8 pagi sampai selesai. Mari kita hadir bersama-sama saudaraku, guna kita diberkati. Mari kita rayakan Natal dengan penuh sukacita dan bagikan kasih dan berkat Allah kepada sesama. Dan kiranya Natal kita boleh menjadi berkat. Ingat, Natal ada karena ada sebuah pengorbanan. Mari kita juga mau berkorban untuk Tuhan demi terwujudnya rencananya yang besar, indah, dan mulia itu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Tuhan memberkati setiap kami semuanya, boleh diberkati iman kami kuat karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang menjamin dalam kehidupan kami semuanya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang memiliki pergumulan dalam bentuk apapun, Tuhan menjamah dan menolong. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan berkati. Di dalamnya ada keanekaragaman, suku, agama, dan lain sebagainya. Biarlah kami boleh bersatu membangun negeri ini dengan penuh kasih. Dan biarlah negeri ini diberkati Tuhan dengan segala kemakmuran, ketenteraman, kemajuan, dan keamanan Tuhan.
Berkati pemerintahan bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden bersama jajarannya. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan agar mereka bisa memimpin dengan bijak dan adil Tuhan pada seluruh lapisan masyarakat yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati juga Ibu Bupati, Ibu Yuni Untung Sukowati. Tuhan memberkati kesehatannya untuk memimpin Kabupaten Sragen yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah seluruh masyarakat bersama jajaran Ibu Bupati boleh gotong royong guyub rukun bangun Sukowati ini. Biarlah Kabupaten Sragen diberkati dengan keamanan, ketenteraman, dan kemakmuran Tuhan. Berkati pula untuk acara Natal tanggal 28 Desember di Diponegoro Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan lancar, diberkati dan menjadi berkat. Ibu Bupati yang akan bersedia hadir, Tuhan memberkati si acara, perlengkapan, tamu undangan, listrik, semuanya Tuhan memberkati. Bahkan setiap yang terlibat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya hanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga memberkati Radio Buana Asri yang selalu menjadi saluran berkat untuk kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati semuanya. Biarlah melalui radio ini Kabupaten Sragen semakin maju dan berkembang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami beralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan selamat Natal. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.